Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Konklusi surat 5, 75, 19, 30, 39 Al-Quran memastikan Isa al-Masih sudah menjelaskan siapa dirinya. Aku seorang nabi dan rasul. Ibuku Maryam, aku makan-makan, aku puasa, aku zakat. Berarti tugas kita hari ini, seperti apa kita mengimani Isa al-Masih? Imani di secara proporsional. Apa? Sebagai nabi seperti kita mengimani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selesai kan? Oleh sebab itu, karena mereka seperti itu, diponis Allah lah surat 5 ayat 72-73. Ponis itu turun karena menantang Allah. Apa boleh buat? Saya harus bicara Al-Quran di forum resmi ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan yang beda agama. Tapi ini harus kita bacakan karena kita di ruang, bukan di ruang publik, betul? Bukan di open stage. Surat 5, 72-73 langsung. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Tuh diponiskan, Bu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang mengatakan Isa al-Masih adalah Tuhan. Itu ponis Allah, bukan qalam munzir. Sama dengan khilafah. Khilafah tidak akan pernah berhenti, pasti terjadi karena khilafah itu sudah ide Allah. Khalifah, khilafah pasti jalan karena itu ide Allah. Sama dengan kematian. Apa bisa menteri menahan kematian? Apa bisa Menko Polkam menahan kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seperti itulah khilafah itu. Khilafah itu bukan ide HTI, itu ide Allah. Contoh, Firaun mengejar Nabi Musa itu lebih dari 13.000 pasukan. Yang dimenangkan Allah Firaun atau Musa? Ibrahim dibakar dengan kayu api dan dikumpulkan satu negara. Yang diselamatkan Namrud atau Ibrahim. Jadi kebenaran itu semua orang bisa memusuhi kebenaran, tapi kebenaran tidak akan pernah terkalahkan. Takbir. Saya ulangi ya Pak. Semua orang bisa melecehkan kebenaran Islam, tapi tidak satupun bisa mengalahkan kebenaran Islam. Karena al-Islam dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenarannya mutlak dan jangan kamu ragukan, kata Allah, karena menguntungkan di dunia dan akhirat. Apa keuntungan di dunia kita? Diberikan ketenangan jiwa, rezeki dijamin Allah, jalan keluar dari Allah ketika dapat masalah. Di akhirat apa yang kita dapatkan? Satu, bertemu dengan Allah. Kedua, naungan di padang mahsyar. Yang ketiga, dimasukkan ke surga. Muncul ibu mengatakan, Pak, saya Senin Kemis dilakoni, baca Quran 2 juz sehari, sedekah sudah banyak, sholat tidak tinggal, kenapa masih stres? Ibadah tidak ikhlas. Something wrong, you know? Ibadah meningkat tapi tidak ikhlas, dosa numpuk tapi tidak bertobat, berhijab karena kegemukan, sedekah karena ada mertua. Kenapa atuh teh sekarang rajin sedekah? Mertua abdi lagi di rumah dari Garut. Kalau abdi mah kelihatan pemurah, nanti warisan gampang dibagi. Kenapa tuh Kang Asep tumben ke masjid setiap maghrib? Mertua abdi mah dari Cianjur, rupanya ajengan. Begitu mertua pulang ke Cianjur, Kang Asep, mangga atuh, ini mah sudah mau maghrib, jam 6 kurang 10. Oh abdi mah sholat dilanggar. Betul-betul dilanggar, gak sholat, karena mertua sudah pulang ke Cianjur. Berarti tidak berbekas ibadah itu pada pribadinya karena tidak ikhlas. Ibadah yang diterima ikhlas. Bunda, tolong kita koreksi sore hari ini. Kenapa ada sholatnya secara lahiriah ke masjid masih kena OTT? Anak-anak remaja kadang rajin ngaji tapi masih berzina. Ibu-ibu rajin baca Quran tapi masih ngerumpi. Kadang hijabnya sudah syar'i tapi masih jahat. Kenapa tidak diterima, Bunda? Satu, mungkin ujian Allah. Kedua, ibadah belum ikhlas. Itu Al-Quran menjamin. Surat 38 ayat 83. Aku tidak akan bisa mengganggu mereka, kata iblis, kata setan. Siapa? Orang yang ikhlas.
Siapa orang ikhlas yang tidak bercampur dengan syirik? Ke masjid karena Allah, bukan karena suami butek di rumah. Laki-laki ke masjid bukan karena anak lihat istri jalan-jalan ke mall. Mendingan tuh mah berangkat ke masjid, kenapa? Kalau di rumah mah diajak istri atau ke mall katanya. Akhirnya berangkat mereka kemari. Nggak dapat pahala. Ya, ayah. Ya, ayah. Ulah cicing atuh. Dia ikhlas bukan karena istri ngajak ke mall. Baik, terus. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel. Coba lihat Bu, wahai Bani Israel. Berarti dia hanya untuk Bani Israel. Apa kata dia? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Harusnya mengatakan sembahlah aku sebagai Tuhanmu. Ini enggak. Sembahlah Allah Tuhanku dengan Tuhan panjenengan. Terus sesungguhnya barang siapa mempersekutukan suatu dengan Allah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Tuh Bu, maaf ya, harus jujur kita Bu. Di surat 5 ayat 72, mereka haram masuk surga. Apa boleh buat? Ini informasi Al-Qur'an. Ibu percaya Quran atau tidak? Kita hargai perbedaan agama, tapi bukan kita katakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, mendingan ibu pindah agama. Ini Bu, Ramadan harus puasa, ada uang harus berzakat, tubuh bagus harus ditutup. Kan lebih enak kan rosepan, kelihatan paha, dada, payudara seperti mereka-mereka di luar sana. Kenapa ibu tertutup? Karena ibu terhormat. Ibu pilih mana? Bika Ambon yang 60.000 atau gorengan yang 1.000? Beli Bika Ambon di Medan apa? Itu pakai etalase, ketebalannya 3 mili kacanya. Hak kita hanya menunduk. Testernya kecil. Coba Bu. Enak. Ya, 1 Bu. Enak 3 gitu. Tapi gorengan bekas-bekas sedikit. Berapa duit Bang? 1.000, 5.006 ya? Udah ambil 5.006, habis makan radang tenggorokan 3 bulan. Islam itu agama mulia, makanya ditutup. Gampang mana Bu? Mengurus BMW atau truk? Truk kesenggol nggak terasa, BMW tegores 5 juta. Ibu kan nggak tahu karena nggak punya. Subhanallah. Ilmiahnya di situ. Semakin berat kita mempertahankan sesuatu, semakin tinggi cinta kita kepada sesuatu. Makanya Islam itu disuruh mengandung, melahirkan, menyusui. Di barat mengandung, bayi tabung, menyusui, susu sapi, melahirkan sesar. Kasih sayang mereka tidak maksimal, karena tidak maksimal dia menjaga, melahirkan anak itu. Islam itu sangat ilmiah. Kenapa kita dilarang kalau tidak penting sesar? Sekarang ada tradisi, dokter kapan anak saya lahir? Tanggal 19 Agustus. Dokter, boleh nggak sesar dipercepat 17 Agustus? Memangnya kalau lahir 17 Agustus masuk surga? Bayar berapa Dok? 65 juta. Enggak apa-apa Dok, yang penting anak saya di momen penting 17 Agustus. Siapa yang masuk itu? Setan. Betul kan? Itu masuk ke sel-sel terkecil dalam kehidupan kita tanpa kita rasakan. Ibu terlambat ngaji, kenapa? Karena kebanyakan memilih hijab di rumah. 170. Yang ini sudah pernah lihat Pak Munjir, yang ini pernah. Memangnya saya lihat hijab ibu itu? Enggak. Jadi setan itu masuk ke sel terkecil. Jangan-jangan antum berjenggot karena setan. Kenapa? Supaya beda dengan orang lain. Katakan, aku pakai jenggot karena sunnah. Dan jangan merasa orang yang tidak berjenggot kita rendahkan. Berarti kita sudah ujub, membanggakan diri. Iya, ada sekarang tradisi saya lihat orang-orang memanjangkan jenggot, yang bukan berjenggot salaman aja nggak mau. Assalamualaikum, katanya. Begitu sama-sama berjenggot, assalamualaikum, akhi, sehat-sehat, masya Allah, barakallahu fik, barakallahu fik. Begitu nggak berjenggot, malah ngesu dia. Saya temukan di masjid saya seperti itu. Nggak boleh, hargailah perbedaan. Yang nggak berjenggot itu hak dia, yang berjenggot ikut sunnah, silakan. Tapi tetap saya anjurkan, berjenggotlah, karena beda laki-laki perempuan berjenggot. Kalau kumis perempuan ada berkumis, kalau laki-laki perempuan tidak ada berjenggot. Makanya Bapak yang memanjangkan jenggot, saya doakan kembali ke jalan yang benar ya. Itu saran saya begitu. Tapi saya tanpa membenci orang yang tidak berjenggot, itu hak pribadi. Tapi sebagai ustadz saya anjurkan. Sepakat? Pokoknya sepakat boleh pulang. Ya, terus ayat.
dan tempatnya ialah neraka. Neraka, Bu. Makanya saya katakan miskin tolong jangan murtad, Bu. Kau dah murtad neraka jahanam khalidina fiha abada. Kemarin, Bu, tragis sekali. Dengan anak muda di samping masjid, saya ngisi pengajian tengah 2 di masjid tertentu, masjid besar di Jakarta. Apa yang terjadi, Bunda? Saya didatangi anak muda. Pak, katanya, apa? Saya berpacaran dengan Nasrani, kata sang anak muda ini. Terus malam Natal ini dia ngancam saya, kamu ikut saya malam ini dibaptis atau kita pisah selama-lamanya. Pak Ustadz, mohon maaf, saya milih yang mana? Masuk aja kok agama dia supaya neraka selamanya, saya bilang. Bikin emosi aja. Udah murtad aja kok. Masa dia milih? Mana yang saya pilih, Pak? Kalau otak nyala, masa murtad dipilih? Kan masih banyak perempuan lain. Kok mesti harus murtad? Tapi ini terjadi ribuan kali kasus, Bu. Dikit-dikit murtad, dikit-dikit murtad. Kalau murtad kenapa sedikit? Iya, kisah nyata kemarin, Bu Ayu. Saya pacaran, Pak, sudah hampir nikah. Tadi sore ngancam saya, kamu kita berpisah selamanya atau malam ini kamu ke gereja ikut saya, kamu dibaptis. Pilih yang mana saya, Pak? Udah ikut dia aja supaya masuk neraka, kau, saya bilang. Matilah kau, saya bilang. Udah dewasa kok, udah umur 29. Akibat apa? Doktrin terlambat. Inna dina indallahil Islam. Agama yang terima Allah hanya Islam. Tolong didoktrin sama anak ibu. Lebih bagus kita kaya raya tapi beriman daripada miskin murtad. Betul? Pernah ada jamaah saya, Bu, dengar saya, ini kisah nyata. Ustadz Munzir, ya, saya ini susah, Pak. Saya mau tenaga kerja ke Malaysia, tolong kirim uang 7,5 juta. Kalau Bapak nggak kirim, saya murtad. Murtad aja kau, saya bilang. Memangnya kongkong loh. Tolong kirim 7,5 juta, Pak. Kalau nggak Bapak kirim, saya murtad. Murtadlah kau, saya bilang. Ngancam dia. Yang diancam siapa? Batak lo ini. Belanda aja takut sama orang Batak. Lihat di Sumatera itu. Cuma 3,5 tahun orang Belanda berani di Sumatera itu. Kalau di Pulau Jawa 350 tahun. Betah sekali. Saya salut juga di Pulau Jawa ini. Dijajah Belanda, Pak, 350 tahun. Di Sumatera Utara itu cuma 3,5 tahun. Orang Batak ngomong aja orang udah takut, apalagi perang. Betul kan? Subhanallah. Terus, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. nah, berarti kesimpulan Al-Quran, ibu dengar ya, Bu, ibu jangan iseng di belakang. Malaikat besok melaporkan di padang mahsyar. Ya, kesimpulan dari Al-Quran, pendekatan Alkitabiyah Al-Quran, firman Allah, Isa hanyalah seorang rasul. Nah, kesimpulan dari Bible. Ada bawa Alkitab enggak? Ada bawa? Enggak, ya sudah, saya ngomong. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Berarti Yesus adalah utusan, bahasa Arabnya rasul. Sama enggak dengan surat 575? Sama. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sama. Terus apa yang membuat berbeda? Yang kedua, membuktikan Yesus manusia. Lukas pasal 2:21 berbunyi, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Kalau dia Tuhan, dokter mana berani nyunat Tuhan? Ini enggak itu. Kita bukan sentimen, ini data Al-Bible. Matius pasal 4 ayat 2 berbunyi, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar, Yesus puasa. Kalau Tuhan puasa untuk siapa dia? Matius 27:59 berbunyi, setelah Yesus diturunkan mayatnya dari kayu salib, maka dikapani dengan kain putih dan bersih. Yesus wafat di kafani. Ulangan 18:18, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Yohanes 5:30,
aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalaupun keputusanku adil, karena aku diutus oleh Allah, berarti Yesus utusan Allah. Kesimpulan, closing dari ceramah kita, Jesus not God. Everybody know? Understand? Konklusi. Berdasarkan Bible, informasi data di Bible saya temukan dan data Al-Quran saya temukan sama terjadi. Kenapa Yesus Muslim? Kenapa Anda berbeda? Oke, thank you very much. Jelas? Objektif kan? Jadi nggak ada yang kita tutupi, transparan. Al-Quran Isa Rasul, Yesus dalam Bible not God, juga Rasul utusan bahasa Indonesia. Udah, itulah alasan kenapa saya tidak mengucapkan Natal. Karena dia saya temukan data di Bible, Alkitab dan Al-Quran, Jesus not God, tapi utusan. Oke, any question? One man one question. Satu orang untuk pertanyaan, lebih dari satu kenakan tarif. Silakan. Ya, pas 2:30. 1 jam setengah sudah. Silakan. Any question? Ada? Silakan. Orang bertanya itu cerdas, yang diam itu pintar. Bagus mana pintar dengan cerdas? Dah, sudah. Kalau ibu cerdas bertanya. Saya ulangi, yang bertanya itu cerdas, yang diam itu pintar. Tinggi mana derajatnya orang cerdas dengan pintar? Cerdas. Ya sudah, berarti ibu orang pintar semua. Ada pertanyaan, Bapak-bapak? Saya tanya Ustaz. Iya, silakan. Ya, Ustaz. Jadi nama. Ibu Ayu, Ustaz ya. Iya. Ini tentang seorang teman Ustaz, beliau baru menikah 1 bulan dengan seorang mualaf ya. Jadi mualafnya masuk Islam itu karena ingin menikah. Iya, awalnya begitu. Ya, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi sudah masuk Islam karena ingin menikah, tapi ketika sudah menikah 1 bulan ini, karena sekarang ini Desember gitu Ustaz ya. Jadi karena sang suaminya tidak enak dengan keluarganya dan mereka nikahnya juga dari pihak lakinya diam-diam supaya keluarga dari laki-lakinya tidak tahu dia masuk Islam. Jadi pernikahannya istilahnya secara agama Islam aja dulu gitu Ustaz. Iya. Jadi nikah siri lah ya. Nikah siri. Jadi keluarga lakinya tidak tahu, tapi keluarga perempuannya omnya tahu gitu Ustaz. Iya, oke. Nah, terus di Desember ternyata karena ada rasa tidak enak, sang laki-lakinya masih datang ke gereja gitu Ustaz. Terus sudah ada janji dengan adiknya untuk pembaptisan, masih datang gitu loh Ustaz ya. Nah, selama Desember ini lagi sibuk-sibuknya urusan sekitar Natalan gitu Ustaz. Jadi karena tidak enak dengan keluarganya, dia masih kesana gitu Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Iya, menurut Ustaz begini, bukan menurut saya, menurut agama. Zaman Rasulullah pernah terjadi. Seorang laki-laki masuk Islam. Oh, ibunya ngancam. Kalau kamu tidak kembali ke agama kita, bunuh diri mama. Melapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku masih kafir. Aku mu'alaf. Terus dia mengancam, ya Rasulullah, kalau aku nggak kembali ke agama lamaku, ibuku bunuh diri. Biarkan aja, kata Rasulullah. Tapi doakan. Alhamdulillah karena ketudusan seorang anak dan mungkin doa Rasulullah, ibunya masuk Islam. Bukan justru mengikut rasa, harus mengikuti agama. Karena nikah, dia masuk Islam tidak mengurangi cinta kepada ibu. Sering saya alami ini, Bu. Sering mualaf ngomong sama saya, Pak Munzir, keluarga saya Katolik fanatik, Pak. Bagaimana saya menyikapi ibu? Hormati, muliakan sebatas pergaulan dunia. Masalah akidah, maaf harus tegas. Nak, pulang ya nak. Ibu besok Natalan, mohon maaf ya Bu, nun sewu. Saya sudah Islam di Jakarta. Bapak harus tegas. Ini akidah. Berarti dia nggak ikhlas masuk Islam. Dia masih mendahulukan rasa ibunya daripada hukum Tuhannya. Yang kedua, kesalahan sama keluarga istri. Kalau orang Kristen memurtadkan orang Muslim, itu dikader menjadi pendeta Kristen fanatik. Tapi begitu orang Islam mengislamkannya, dia sekadar mengislamkan, tapi tidak memahami Islam. Kesalahan sama keluarga istri. Ini sering tegur di forum ini. Jangan segampang itu mengislamkan orang, tapi tidak mengajarkan Islam secara kafah. Akhirnya seperti itu terjadi. Saya nggak menyalahkan suaminya, yang salahkan keluarga suaminya, keluarga istrinya.
saudara kandung istrinya, bapak kandung istrinya, kakek kandung istrinya. Kemudian ustadz di sekitar itu kalau ustadznya tahu. Makanya dalam Islam itu tidak membiarkan mu'alaf terlunta-lunta. Bantu ekonominya kalau dia susah, bantu akidahnya kalau belum memahami Islam. Ditarbiyah dia dengan kebenaran. Bukan sembunyi-sembunyi. Lihat Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Islam itu agama yang hak? Nah, betul kata Rasulullah. Berlari ke samping Baitullah. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, saksikan hari ini Umar bin Khattab masuk Islam, malah mengumumkan diri. Itulah kalau iman itu di dada. Makanya kata Umar bin Khattab, letakkan iman di dada, letakkan dunia di tangan. Kesalahan bukan murni pada suami tadi, kesalahan sama keluarga istri. Celakanya lagi, ironisnya lagi, justru istri yang memasukkan suami itu tidak memahami Islam dan tidak mengajarkan Islam secara benar.